warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial terkait dengan aplikasi Takola. Takola itu sendiri adalah sebuah aplikasi yang berbentuk web dan terintegrasi dengan Dapodik sekolah. Takola ini digunakan untuk permohonan proposal, penetapan penerima bantuan, kemudian pemantauan pelaksanaan bantuan, sekaligus pelaporan bantuan, sehingga semuanya itu dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi Takola. Secara garis besar Takola seperti itu Bapak Ibu, sehingga dengan Takola tentunya lebih efektif dan efisien, kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan, sehingga kita tidak perlu repot-repot harus mengumpulkan ke direktorat, namun cukup kita laporkan melalui aplikasi Takola ini. Baiklah Bapak Ibu, nanti akan secara singkat saya jelaskan sedikit tentang Takola itu seperti apa dan bagaimana sistem kerjanya. Baiklah Bapak Ibu, langsung masuk ke Chrome. Kemudian Bapak Ibu klik Takola, takola.ditpsmk.net, enter. Nah, tampilan awal seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu login ataupun masuk. Di sini klik, kemudian klik operator sekolah. Nah, Bapak Ibu login menggunakan akun operator sekolah. Klik lagi. Setelah itu Bapak Ibu masukkan email dan password Bapak Ibu semuanya. Klik masuk. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Silakan Bapak Ibu klik bagian Takola. Klik lanjutkan. Tampilan di beranda seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada daftar kontak person, helpdesk atau admin aplikasi Takola SMK dari masing-masing wilayah. Ini ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu bisa lihat di verifikasi data. Nah, ini sudah terintegrasi ataupun sinkron dengan data yang ada di Dapodik Bapak Ibu semuanya, di sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa dengan di aplikasi Takola ini kita bisa melakukan permohonan proposal disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu silakan klik kelengkapan dokumen. Kemudian di sini pilih bantuan yang akan Bapak Ibu ajukan. Nah, misalkan ini fasilitasi pelaksanaan siswa SMK yang mendapatkan sertifikasi kompetensi. Namun sebelum saya klik, sebagai pengetahuan ataupun sebagai informasi bahwa setiap proposal itu berbeda-beda Bapak Ibu, dalam artian ada yang proses pengajuan proposalnya itu cukup mengupload proposal dari item tersebut, ada yang harus mengupload proposal kemudian mengisi instrumen, ada yang hanya mengisi instrumen saja Bapak Ibu, sehingga nanti ketentuannya ataupun mekanisme pengajuannya harus seperti apa itu nanti ada
setelah Bapak Ibu mempelajari Juknis, dan ada di sini nanti ada informasi dari bantuan tersebut. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengajukan proposal fasilitasi pelaksanaan siswa yang mendapatkan sertifikasi kompetensi. Berarti kalau di sini silakan nanti, misalkan Bapak Ibu ini masih kosong belum mengajukan, Bapak Ibu klik ini yang tulisan warna biru ini untuk mendownload Juknis proposal sertifikasi kompetensi. Nah, silakan Bapak Ibu klik, kemudian nanti di sini akan muncul Juknis yang sudah Bapak Ibu download. Klik. Nah, sebelum Bapak Ibu mengajukan, silakan Bapak Ibu pelajari dan pahami terlebih dahulu Juknis yang ada ataupun Juknis terkait dengan program bantuan sertifikasi kompetensi ini. Bisa Bapak Ibu print, kemudian Bapak Ibu baca-baca, dipelajari, kemudian dipersiapkan segala sesuatunya. Misalkan katakanlah ini sudah dipersiapkan, kembali ke tampilan ini, silakan Bapak Ibu siapkan lampiran dokumen berupa PDF, file PDF, RAR ataupun zip yang ukurannya maksimal 20 MB. Nah, ini biasanya yang diminta adalah proposal dari bantuan sertifikasi kompetensi. Nah, yang kemudian di sini ada permintaan daftar peserta didik yang diurutkan berdasarkan prioritas utama, berada di urutan pertama. Nah, silakan nanti Bapak Ibu siapkan daftar namanya, karena nanti di sini sudah sinkron dengan data yang ada di Dapodik, sehingga ketika Bapak Ibu ketik misalkan ini Nisa. Nah, silakan Bapak Ibu pilih mana kelas yang kelas 12 yang akan diusulkan sebagai penerima bantuan sertifikasi kompetensi. Nanti Bapak Ibu tinggal klik begitu ya, sehingga ketika Bapak Ibu menuliskan daftar nama yang tidak ada dalam Dapodik Bapak Ibu semuanya, maka tidak akan muncul. Nah, ini misalkan kalau di tempat saya ini ada 309 yang akan diusulkan. Ini diklik satu persatu Bapak Ibu, diklik satu klik, kemudian langsung simpan PD, kemudian lanjutkan ke nama siswa yang selanjutnya, begitu sampai seluruh jumlah siswa yang Bapak Ibu usulkan. Kemudian baru klik ajukan. Nah, ini seperti ini. Dan kebetulan saya sudah mengajukan, nanti di bagian proses pengajuan bantuan itu akan muncul. Nah, ini kita coba cari. Nah, ini di sini saya sudah mengajukan dengan jumlah total PD ataupun peserta didik yang kita usulkan sebanyak 315. Kemudian di sini adalah proposal yang sudah saya upload. Nah, ini bisa kita cek isi proposalnya seperti apa sekilas. Nah, ini sedang di-download. Ketika Bapak Ibu misalkan ini sudah selesai kita upload, kemudian Bapak Ibu ingin mengajukan bantuan yang lain, prosesnya sama Bapak Ibu ataupun tahapannya sama. Bapak Ibu klik kelengkapan dokumen, kemudian pilih bantuan. Nah, silakan Bapak Ibu pilih bantuan mana yang akan dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, diklik, kemudian
Silakan Bapak Ibu ikuti juknis yang ada dalam bantuan tersebut, kemudian Bapak Ibu penuhi. Nah, ini proses permohonan ataupun penguploadan proposal. Yang harus Bapak Ibu ketahui, untuk bantuan pemerintah itu semuanya sekarang by system ataupun menggunakan aplikasi Takola, sehingga kita tidak bisa membuat proposal manual seperti yang tahun-tahun yang lalu. Kita buat proposal kemudian kita kirim via pos ke direktorat. Nah, itu tidak akan ditanggapi Bapak Ibu, sehingga silakan Bapak Ibu usulkan ataupun ajukan bantuan-bantuan yang Bapak Ibu inginkan melalui sistem aplikasi Takola. Nah, kemudian yang selanjutnya di Takola ini juga sebagai pemantauan, ya, tempat pemantauan pelaksanaan penerimaan bantuan. Nah, kebetulan di sini saya sudah beberapa tahun ini ikut ngurusi begitu ya, ikut ngurus baik permohonan, pemantauan sekaligus sampai ke pelaporan. Ini yang terbaru ya, ini pemantauan dan sekaligus pelaporan. Contohnya ini laporan bantuan SMK yang menjadi pusat keunggulan Center of Excellence prioritas sektor caregiver. Nah, tahun 2020 kemarin kita dapat bantuan COE caregiver, dana sejumlah 3 miliar. Ini untuk program dan juga untuk gedung dan juga untuk peralatan. Nah, di sini coba kita cek pelaporannya seperti apa. Nah, di sini nanti kita diminta untuk melakukan 3 tahap pelaporan. Yang pertama laporan awal. Biasanya kita diminta laporan awal itu masih sifatnya melaporkan persiapan pelaksanaan bantuan, kemudian dana tahap 1 sudah cair dibuktikan dengan buku rekening ya, ataupun kas rekening koran, yaitu nanti diupload. Nah, setelah diupload nanti Bapak Ibu menunggu verifikasi ataupun menunggu dikoreksi oleh tim direktorat. Nah, setelah dinyatakan sesuai nanti akan ada catatan seperti ini. Terima kasih, dokumen laporan telah dievaluasi dan dinyatakan sesuai. Ketika di sini belum ataupun belum ada catatan seperti ini, maka berarti belum diteliti ataupun diperiksa oleh tim pemeriksa laporan bantuan. Ketika ada ataupun laporan Bapak Ibu masih belum sesuai ataupun ada kekurangan, maka di sini juga akan diinformasikan bahwa laporan belum sesuai dengan catatan ini dan sebagainya. Nah, itu nanti akan muncul di sini. Nah, setelah ini selesai, kemudian Bapak Ibu tetap melaksanakan pelaksanaan bantuan. Kemudian pada saatnya Bapak Ibu diminta untuk melaporkan kemajuan pekerjaan 50%. Nah, nanti silakan Bapak Ibu upload kembali. Ini di sini pilih file yang akan diupload. Nah, setelah itu baru upload. Nah, begitupun sampai yang terakhir, yaitu laporan akhir ataupun laporan 100%. Nah, setelah alhamdulillah di sini untuk tahun kemarin bantuan terakhir yang sudah kita laporkan ini sudah dievaluasi dan dinyatakan sesuai. Namun proses
pelaksanaan pemantauan laporan itu tidak hanya by sistem, tidak hanya melalui aplikasi, tapi juga ada supervisi dari tim direktorat. Nah, mereka datang ke sekolah, kemudian cek dokumen, kwitansi, bukti-bukti dan sebagainya. Nah, itu juga dilakukan secara luring ataupun datang langsung ke sekolah. Nah, ini sedikit tentang bantuan ataupun sistem aplikasi Takola. Nah, kalau sudah ada biru ini panjang sampai penuh ya, ini maka sudah dinyatakan melaksanakan ataupun memenuhi pelaporan dari bantuan tersebut. Nah, alhamdulillah di sini tempat kami sudah melaporkan secara penuh dan tidak ada kendala dan juga tidak ada hal-hal yang kurang begitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Ya, mungkin masih banyak hal yang belum saya bahas, mungkin bisa di lain waktu, dan silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun memberikan informasi tambahan, menyanggah ataupun mengoreksi, silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar. Mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.